Ya kan? Nggak ada cerita nggak ada resiko tuh nggak ada. Bisnis sih yang tak resiko sama sekali nggak ada lah. Ya kalau kita simpan uang kita ada nggak resikonya, Pak? Ada. Ada yang simpan deposito dan kemudian tidak bisa dicairkan kan? BSI ketika shutdown sistemnya ngeri kan, kena crack gitu ya. Jadi resiko itu ada, maka pastikan setiap investor paham konsekuensinya. Tuh, kalau saya keras Pak, saya strict investor itu ketemu jelasin Pak MOU sekarang Pak. Saya nggak tanda tangan Pak kalau kemudian nggak dengan investor. Ada itu yang saya saksikan yang menandatangani MOU itu ada investor dengan mitra pokok. Tapi betul Pak, yang atasnya mati menikmati direct referral. Iya. Clear ya, bisnis ini tetap ada resiko, tetap ada tanggung jawab yang melekat, tapi saya kasih tahu juga, semua bisnis dan semua investasi ada resikonya. Maka bermainlah dengan tertib. Ada kode etik konsultasi ke orang yang kemudian, ya, saya bikin website ada disclaimer-nya Pak, bahwa website ini bukan tanggung jawab PT Saka Bumi Aurum. Siapa yang tanggung jawab? Saya. Loh, kalau tax responsibility, jangan bikin website dianggapnya website official. Boleh. Ya. Oke, marketing plan binary, tolong bisa dipahami semuanya. Terlebih, tapi saya tuntaskan dulu. Jadi sistem tusuk sate, ini 10 dulu kedalaman, 10, oke, halo. Eh, saya setelah jelaskan, semua harus jelaskan ke pasangan masing-masing. Saya tanya nanti pasangannya ngerti apa enggak. Bapak Ibu nggak boleh pulang 2 hari ini kalau bahkan yang gini aja nggak ngerti. Itu mau meyakinkan orang yang gini nih, basic-basicnya nggak paham. Saya diserang di grup. Wah, wah bohong itu. Coach Hidayat sudah plus out. Ini orang kagak ngerti sistem serang saya. Konyol saya bilang. Ya gua plus out. Tapi nggak berarti tiap hari plus out. Ada yang paham pernyataan saya? Bahwa saya menikmati ada hari-hari saya dapat 3. Yang kanan kan sudah nggak usah ditanya. Kiri begitu terjadi transaksi 30, plus out nggak? Ya. Terjadi lagi besoknya 30 lagi. Plus out nggak? Plus out. Wah bohong Coach Hidayat bohong. Yang nyerang saya bohong lucu. Dia kagak paham. Ditambah lagi. Ya. Nggak apa, mana ada bisnis ini duduk diam duit datang. Lah, jadi investor disuruh kerja, beli BRO banyak, terus kan itu sih ngebohongin orang. Nah iya, extremely bahasa saya gitu. Bahasa saya bisa dipertanggungjawabkan siapapun. Ya buat saya jadi bohong gitu loh. Jangan bohongin orang. Orang ngambil BRO banyak itu bukan untuk dikerjakan sendiri. Paham ya? Ngerjain 3 BRO sendiri aja. Saya sampai sekarang nih yang saya kerjain Mbak sendiri baru dah ya. Nah, jalur kiri saya nih kalau kerja bilang Pak Ahmad, Bu Ati, kayaknya tanda-tanda itu udah makin ada gitu ya. Sehingga sebentar lagi BRO saya kerjakan karena itu wujud tanggung jawab saya. Saya nggak mau berebut dengan tim saya berebut prospek gitu ya. Lucu kan? Kalau enggak kan kita jadi rebutan prospek. Betul nggak? Masa upline rebutan prospek sama downline? Upline itu bantu downline, bukan ikut rebutan prospek. Clear ya? Oke. Jadi kalau kita polanya benar sistem tusuk sate sampai ke 10 kedalaman orang yang berbeda. Orang yang berbeda yang paham sistem. Orang yang berbeda yang paham sistem. Sehingga dia melakukan duplikasi yang sama. Contoh, A, kalau dia sudah 10 kedalaman, baru Pak, dia boleh garap di sini. Ya akan jalan dengan sendirinya. Kenapa jalan dengan sendirinya? B misalnya. Kalau A kedalaman, B berapa kedalaman?
9 kan? Maka dia akan tambah lagi satu dulu. Baru berarti ke dalam apapun dari kita. Sebetulnya hanya akan fokus kanan luar, kiri luar. Tergantung kita mau bikinnya kanan dulu atau kiri dulu. Tapi kita nggak ngurusin yang di dalam. Kanan udah jalan, lalu kita garap yang kiri kan? Kiri udah jalan. Ya Bapak, kalau kita ngambil 3 BRO, A ngambil 3 BRO. A, A1, A2. Oke? Pak, begini langsung. Karena ini akan diisi oleh orang lain. Padahal pada saat kita menggarap satu line, itu kan ngerjainnya sama. Tuh ya, kalau di sini ada 1.000 nih, A punya 1.000 di kiri, maka A aksen yang punya kita berarti punya berapa? 999. Ya garapnya sekaligus. Maka ya nih, kiri sebaiknya. Supaya pada saat nanti jalan semua, jalan sendiri, nah, itu sudah ini otomatis jalan dulu. Tapi kalau duplikasinya nggak benar, gimana mau jalan? Oke. Jadi kalau B ngambil 3 BRO, ya begini. Terus, sampai di sini, paham? Oke. Jadi ambil 3 BRO ya begini dulu. Terus gitu ya. Dan polanya sama. Garap aja dulu ini terus. Begitu udah jalan sendiri karena proses duplikasi enak, udah garap sini. Ini udah jalan, baru garap dalam dulu. Baru 3 aja step by step. Lu sanggup nggak langsung jalanin 30 BRO sendiri? Makanya harus ada yang jalan. Makanya pohon jaringannya harus benar. Supaya ada yang jalanin. Kalau enggak, saya main langsung begini. Bikinin investor supaya cashback. Cashback itu hati-hati. Jangan cuma bangga dengan cashback. Lihat ya. Akan ada orang bikin poll aja karena pengen cashback. Investornya dikasih pohon jaringan. Terus gitu ya. Supaya pasangnya keluar semua kan. Nah, pertanyaan nanti, apa ya? Terus fair begini. Lihat ya. Bapak Ibu, ya. Ini mitra kerja. Terus disimpenin ini mitra kerja, mitra kerja. Fair nggak? Ini mitra kerja, ini mitra kerja. Ya. Eh, Inilah kalau MLM jadinya jadi tidak halal karena dia dapat yang bukan haknya. Nggak ngapa-ngapain kok dapat duit. Nggak benar itu. Tapi kalau investor kan akadnya beda. Paham sampai sini? Jadi nggak boleh bikin begini. Kemudian ini ditempatkan mitra kerja satu, mitra kerja dua, MK1, MK2, MK3. Enak banget MK ini. MK1. Yang kerja MK1, MK2. Padahal sama-sama mitra kerja. Ada pertanyaan? Maka kalau mau bikin, di awal tuh awalnya, saya harus cerita bunujul, asal bunujul ya. Karena pada saat pertama kali bikin acara seperti ini, namanya Micro Gold Camp pertama, ya, di mana investornya hadir dan kita sangat ingin membahagiakan investor. Wajar dong, betul nggak? Mau kita kasih investor itu tiket buat dia, halo, ya kan? Nah ini biar paham nih. Kalau 3 titik buat investor buat dia, ya, yang paling kasihan mitra kerja, mitra kerja.
mitra pengelola cuma dapat 10%, tanggung jawabnya berat nggak? Berat. Dilan aja belum tentu tanggung. Itu Pak Arya aja nggak berau. Saya apalagi, apalagi. Ah, buatinya datang. Oke. Okay? Nah, maka kalau polanya begini, karena berawal, ini tolong mengerti asbabun nuzul itu ya. Awal percakapan. Makanya kan saya ajak leader-leadernya. Disuruh datang nggak pada datang. Terus so tahu lagi. Saya ketawa aja udah. Ya wes, sakarepmu lah gitu ya. Kalau mau jalanin begitu, ugal-ugalan monggo gitu ya. Tapi tinggal tunggu tanggal main. Para investor pasti akan teriak. Nggak imbang, Pak. Bisa kan jalan. Maka seperti itu. Nah, kenapa dibuatnya seperti ini? Di out menurut saya ini unfair juga. Semua ini uang terbesar di sini loh, Pak. Betul ya? Betul kan? Kasihan kita kerja, Pak. Gigit jari. Kalau FBS awalnya langsung pada jalan semua. Kalau enggak kan dia harus keluar modal lagi. Enggak ada ditanggung sama sama investor. Betul nggak? Maka ya sudah, bonus saja buat mitra pengelola. Kalau ada apa-apa, ada tabungan dana. Investor cukup dapat dari grup commission. Nih, gak buat oh. Karena yang berat mitra pengelola. Ya, Bu Emma ya, mudah, not easy. Saya aja nggak mau dah gitu. Ngurusin ATM, ngurusin orang. Wah, lah, 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 lah. Ya, tolong buatin tutulingnya ya. Saya repot kalau buat nggak mau. Ya kalau orang lagi yang mau, mungkin mau kalau kalau ngerti pasti nggak mau. Berarti buati nggak ngerti ya. Kesimpulannya gitu. Berarti buati nggak ngerti ya. Ya makanya saya harus amankan dari sini gitu ya. Silakan mitra mitra pengelola ini hak yang bebas mau ngasih ke siapa, mau jadi ide operasional segala macam. Karena titik-titik ini investor juga dapatnya cuma 20%-nya. Bisa dimengerti? Awalnya mau eksklusif, dipikir-pikir kasihan banget mitra pengelola, banyak gitu ya. Dan nggak boleh, ini adalah titik mitra kerja. Kenapa? Loh, ini mitra kerja, ini mitra kerja. Enak banget dia. Mitra kerja aja udah bisa pasif income. Maka mitra kerja titiknya, jalurnya seperti ini. Saya sama, genapin dulu ke sini, 10 kedalaman. Nanti, kenapa? Berapapun, Pak. Bukan 7 titik. Nih, kita bahas yang 35. Oh, 15 menit lagi. Eh, iya, iya, iya. Kasih tahu saya, bosnya sudah ready nih. 15 menit lagi. Yang mau ke toilet, toilet dulu ya. Udah lah, mending break toilet dulu, toilet dulu. Aduh, pas bosman datang sudah ready semua. Nanti ini harus ngerti nih, supaya nggak ugal-ugalan dari investor. Duitnya sih enak, duitnya enak, ngelolanya pahit. Ini nggak boleh sembarangan. Makanya saya bilang nggak mau nama saya dijual, nama SBI dijual, terus ugal-ugalan. Saya nggak tahu seperti apa perjanjiannya. Ah, itu ngobrol semua Pak. Kita ngobrol bareng. Bapak dapetin investor. Terbaik sebetulnya Bapak sudah jadi leader ngelola sendiri. Tapi kalau sudah tahu seperti ini, saya yakin saya aja nggak mau jadi mitra pengelola. Clear ya? Mau ya. Oke. Ah, ah. Oke. Itu apa? Harus di bawah kaki Bapak, biar Bapak bertanggung jawab. If mitra pengelola tidak bertanggung jawab, maka Bapak yang investor. Kan Bapak yang kenali. Clear banget.
pengelola juga harus hati-hati karena kita yang pasti dikejar. Anggapin ke calon investor, ya kan? Kalau nggak jalan yang ditanya duluan siapa? Ya sebagai sebagai upline, upline-nya investor. Pasif income kalau jalan. Iya, makanya kunci memilih investor apa pengelola yang tepat, pengelola yang tepat, yang amanah, yang ngerti cara datengin leads, ngerti ngelola, berani mecat, enggak berani mecat, kasihan kasihan, enggak apa. Saya urusan yang gitu, saya bantu tegas pecat, kasihan investor. Jalan, pintar Pak. Bapak punya satu investor di kanan, satu di investor di kiri, jalan dua-duanya Pak, pasif income Pak. Yes. Tapi pasif income yang punya resiko, yang kalau nggak jalan dikejar investor. Iyalah. Iya, nggak. Ini ekstrimnya Bapak nggak jalanin aja. Kalau investornya jalan jaringannya di kiri jalan, di kanan jalan, ya Bapak pasti dapat. Lebihnya sistemnya begitu, Pak. Saya sampai sekarang tuh nggak menikmati apa bro kedua saya, bro ketiga saya, karena saya harus pastikan itu jalan dulu, Pak. Begitu kanan jalan kiri jalan, ya saya mau menikmati. Saya nggak mau ego, Pak, karena pasti nanti jadi kayak rebutan online gitu kan, nggak lucu, Pak. Enggak, Pak. Enggak, karena pertimbangan kasihan kita butuh biaya, Pak. Butuh biaya. Dan sebetulnya, lihat nih, perhitungannya ya, ya perhitungan. Bahas nih, nah itu 500 BRO yang Bosman sudah sounding. Pohon jaringan bisa dibuat seperti apa. Tapi kebayang kan, kalau 500 itu hidup satu jalur aja, Pak. Hidup satu jalur dari satu titik ini tuh 135 juta per bulan dapat, Pak. Walaupun dapat cuma 20%. Yang jalurnya yang jalan nih, tapi harus jalan dan plus out. Ini dapat Pak 135 juta. Nggak jalan semua Pak. Tapi kan statistik Pak. Masa dari 500 nggak ada yang jalan. Kalau kita pengelolanya benar nggak mungkin nggak jalan Pak. Karena kalau nggak jalan kan diganti. Kalau nggak jalan diganti. Mereka kerjanya. Tapi ngeri. Apa? Diganti Pak. 1 tahun tendang aja Pak mitra pengelolanya. Lu nggak kerja bener. Iya Pak. Setahun aja Pak kasih waktu mitra pengelola. Nggak bener ganti Pak. Ada di MOU tambahin. Miliknya milik siapa bironya Pak? Makanya saya geleng kepala ketika, loh kok BRO-nya atas nama mitra pengelola misalnya. Udah, udah nggak benar. Apalagi kalau BRO-nya atas nama mitra kerja. Kasihan investor. Terus jalan ini nggak pakai MOU lagi. Nggak ada tertulis. Tertulis, Pak, itu akad. Boleh dijatuhnya. Nah, jadi hal-hal yang begini, bisnis konvensional bisa nggak mendolimi orang lain? Bisa. Bisnis MLM bisa nggak mendolimi orang lain? Bisa. Jadi yang halal jadi haram kan? BRO. Tergantung mitra pengelola, Pak. Saya mitra pengelola, saya mau minimum 35 Pak. Tapi sebetulnya 3 nggak apa-apa. 3 Pak. Supaya ada yang jalan ada yang jalan di sini. Nggak bisa cuma satu Pak. Paham ya kenapa 3? Yang ini kan biar jalan Pak. Nggak ada ganti. Begitu dapat ini berkembang, udah alhamdulillah. GBO juga jalan. Nanti setelah Bosman. Ya, setelah sesi Bosman, nanti pulang sampai ngerti, sampai paham, sampai nggak boleh nih 2 hari ini harus ngerti betul. Kenapa saya bilang kalau mau ngerti itu datang ke sini supaya nggak saya diledek terus. Mana mungkin Coach Hidayat plus out. Tawa aja saya.
Lo yang tahu itu siapa gitu, yang tahu siapa, yang merasakan dapat transferannya siapa gitu kan. Bahwa kalau saya dapat plus out tiap hari itu bohong, Pak. Tapi saya menikmati transferan 18 juta, 17 juta. Itu benar ada seminggu. Lumayan lah. Jadi kalau mau pergi, Pak, pergi dapetin itu 100, ngambil 100 BRO, 100 BRO. Nah, paham? Dan apa? Loh, kasih ke Bu Hati. Makanya masih dibaik-baikin. Karena bebannya berat loh. Saya tinggal kawal, ya saya tetap pengawal. Bukan saya kawal. Setiap penambahan investor kan ada kontribusinya ke saya. Tapi tanggung jawab saya juga melekat. Ini menarik ya, tapi harus paham. Nggak boleh pahamnya setengah-setengah, terus sok tahu, ugal-ugalan. Awal-awal iya salah, seolah-olah nanti kesannya gede. Enggak, percayalah. Nanti begitu dikomplain sama investor, malas ketemu orang, malas ketemu ini. Makanya integritas, hati-hati kita bisa enak ketemu orang kalau kita melakukan pelanggaran. Apa? ABR, mundur tanpa berita karena kita melanggar sesuatu yang nggak boleh dilanggar. Kalau saya Pak, waktu saya mau itu, saya ngomong sama Pak Bibonya, ini Paula saya simpen lah. Tapi izinkan saya karena diminta, tolong saya nggak mau dicampurin sama Pak Bimonya. Kenapa? Beda Pak. Karena Pak Bimo selalu nganjurin banyak BRO ngambilnya. Buat saya ngambil banyak BRO ngapain? Kecuali investor yang ada pengelolanya. Ya konsep yang enggak, sampai sekarang saya masih nunggu. Kan udah nggak jalan, kiri sedang kejar dan sebentar lagi akan kekejar jalur kanan gitu kan. Habis itu baru Pak, saya nggak mau egois, saya hidupin tuh jalur BRO saya yang kedua. Lumayan kan dapat income. Jadi dua BRO jalan. Baru setelah ini BRO ketiga berikut. Mm-mm. Ya, itu sudah mulai Pak. Itu saya ngurut nada. Ya Allah, apa? Tunggu, mau dia sebagai apa? Kalau dia sebagai pebisnis ambil tiga. Sebagai investor ambil 500 perak. Nggak sanggup. Sanggupnya berapa? 55. Ah, nanti jangan 55 lagi. 100, 100. Iya, nggak boleh main terima. Sama mitra pengelola, saya dulu sebagai upline tertinggi, saya jelasin konsekuensinya. Termasuk boleh nanti mecat mitra pengelola. If mitra pengelola tidak kompeten, tidak capable, tidak jalankan aman dengan baik, boleh 1 tahun lah kasih pecat. Terus siapa yang bertanggung jawab? Ya Bapak yang bertanggung jawab. Habis itu siapa lagi? Ya saya pasti kena Pak. Nah, saya lagi dari tanggung jawab. Ya, ini harus clear. Ini nggak mudah ini. Makin banyak 100 Pak, 100 akun dibukain satu-satu laporan. Saya tahu begitu saya bilang duduk diam duit datang, lah iya konsepnya investor yang ada mitra kerja. Bukan orang suruh beli banyak DO, suruh kerjain sendiri. Nggak akan jalan. 5 minutes to go. Ada yang masih di luar kah? Eh, saya mohon apa yang menjadi pembahasan saya di sini hanya ada di sini, ya. Karena kan nanti Coach oh Coach Hidayat ngomongin begini begini.
Kalau saya juga nggak bicarakan nanti Bapak Ibu banyak kebingungan. Ya, saya harus tuntas setuntas-tuntasnya asbabun nuzulnya. Bapak salah satu pelaku sejarah juga gitu kan yang lihat saya lihat beliau, aduh Pak, itu kalau nggak ada mitra pengelolanya, Pak kita ngajain sendiri aja nggak mau Pak. Mending dapat 2% tapi jalan daripada 100% nggak jalan. Betul nggak? Loh iya, lebih baik dapat 20% tapi berkembang, berharap 100% tapi nggak jalan. Kemampuan kita, saya bilang, saya saja baru dari satu daerah. Kenapa dari satu daerah? Karena saya nggak mau egois. Dua, yes, ini aja kalau jalan, yes. Yes. Makanya jangan dimasukkan ke pohon sebelum dia produksi, Pak. Iya, Pak, ngapain? Cuma sekedar mau penggembira, buktikan saja yang duluan closing baru simpen. Siapa apply-nya duluan, kita kerja, yang duluan closing. Bukan karena duluan daftar. Nggak penting duluan daftar, terus nggak produksi. Makanya nggak benar. Ini menjadi tidak benar dan tidak syar'i. Mitra kerja sini dikerjakan sama mitra kerja dua, mitra kerja tiga. Iya, nggak syar'i lah. Udah mitra kerja, terus pengen pasif income. Nggak benar. Oke, uh, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, apapun saya nggak tutup-tutupi gitu ya potensi ada resiko di situ dan sebagainya supaya juga ketika Bapak Ibu, oke saya bulat saya mau cari investor, siap dengan tanggung jawab. Ada tanggung jawab melekat ya, ada tanggung jawab melekat yang nggak boleh mainnya jadi tipu-tipu, sekedar dapat komisi terus bilang gimana sih Bapak? Ya Bapak harus jalanin lah. Lah masih bujuk ngujuk banyak-banyak cuma pengen supaya berangkat terus itu nggak benar. Tapi sebetulnya Pak, disitulah kalau dijalaninnya benar, momentumnya lebih cepat. Kebayang nggak? Kan tadi kalau kita bertahap sebulan dapat berapa, 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 tapi dengan mitra kerja langsung cepet kan? Momentum kita tuh bisa kita lewatin sebulan, Mbak. Momentum kita bisa kita lewatin sebulan dan begitu mitra kerjanya jalan, even Pak masa 500 nih. Kalau kita jalanin benar, masa sih nggak ada satu jalur kiri, satu jalur aja Pak yang jalan dan satu jalur yang jalan kan begitu. Itu aja sebetulnya di proposal terakhir yang saya buat itu kan ujungnya angkanya cakep banget kan. Kenapa angka 500 cakep? Karena ujung-ujungnya 135 juta. Jadi equal investor keluar 500 BRO itu penghasilannya sama dengan satu orang ambil satu BRO dikerjain sendiri. Ya, asumsinya. Tapi kan asumsi saya gini, asumsinya pencapaian itu cuma 10% yang jalan. Berarti cuma 15,3 juta. Ya ini asumsi ke omset itu gampang aja lah Pak, gitu, itu gampang. Tapi kalaupun nanti cuma 1%, Pak, tetap lebih besar dari deposito. Kalau simpan deposito, 10% pencapaian itu 188 kali, 183 kali lipat dari investor, dari deposito. Kalau cuma 1%-nya, berarti kan 18 kali lipat juga dari deposito, ya tetap lebih besar. Kebayang itu cuma 1%. Catatan dijalani. Yang memastikan jalanin ini kan kalau ada yang nggak ganti. Nah kalau investornya juga yang memastikan itu gimana ceritanya, Pak? Jadi sebetulnya investornya semua akan serah investor yang apa pengelola yang bisa profesional. Ini harus dikelola profesional. Nggak bisa dikelola paruh waktu. Ini harus dikelola secara profesional. Mulai dari MOU-nya, minggu bahkan progress report. Tiap itu lagi. Iya, tiap titik. Makanya Bu Ati eh, begitu mundur 4 bulan nggak jadi, agak bertambah meledak tuh. Bisa mati berdiri juga Pak, bikin laporan. Gimana kalau
ratusan ribu BRO kelolanya. Ayo, transferin sehari aja nggak kelar-kelar tuh. Bukain satu-satu, nggak kelar-kelar. Makanya kan wajar dong kalau kalau kemudian ada privilege gitu ya. Ada privilege jangan cuma dapat dari yang 10%. Nah yang kayak kayak gini kan kita nggak ngerti Pak kalau nggak dijelasin Pak. Betul nggak? Kalau nggak dibedah kayak gini kan nggak ngerti.